diperkosa sama, saya tidur di kamar nenek, terus dia masuk di kamar juga, saya teriak tidak bisa, itu pun dia perkosa, saya tidak bisa teriak bagaimana, tidak bisa melawannya, tangan dipegang semua. Ya ke hutan-hutan pas pulang sekolah, yang disuruh jemput, saya yang dijemput, suruh itu om di jalan itu tidak tahu jalan bagaimana, masa dia bawa saya itu di dalam, saya tidak tahu itu di mana, saya mau lari tetap dia kejar, tidak bisa mau lari bagaimana. Takut, tidak dipercaya, tidak percaya orang semua sama saya. Di kantor polisi kan saya ada cerita, sudah ditahu di situ kan, mama dipanggil di kantor polisi, diceritakan itu dan bapak polisi. Oh, dia sempat bilang bikin malu keluarga. Dia bilang kamu kawin sama dia supaya sudah ada ini beban orang tua. Saya tidak mau ya, saya mau lanjut sekolah sampai kuliah. Ya saya bilang saya tidak mau, sempat saya lari dari rumah 1 minggu. Ya, saya kurang dipukul terus di rumah, capek juga saya lari dari rumah. Mamanya bilang, kawin saja. Orang dua bilang, dengan dia belum mau kawin. Karena saya dengan dia mau sekolah dulu. Sudah, saya tidak bilang tidak mau, cuma dipukul. Sebetulnya kalau perkawinan anak itu kan sudah dilarang, sebetulnya dilarang untuk dinikahkan kalau masih anak. Pada satu sisi itu juga karena takut menjadi beban keluarga, takut menjadi beban orang tua, begitu ya. Nah, ini juga agak rumit mengurai satu persatu masalah itu. Mindset orang tua, kalau anak sudah menikah, tanggung jawab orang tua lepas. Mau dia kawin dengan seumuran kah, atau dia kawin dengan orang yang lebih tua kah, mau nggak ada pekerjaan kah, atau ada mindsetnya itu udah terbangun di mindset orang tua. Dan tanggung jawab lepas, apalagi situasi begini, beban tekanan ekonomi kan, tekanan sosial juga, maka begitu ada tanggung jawab yang terpindah, itu mereka merasa bebannya hilang sedikit. Saya susah juga. Saya yakin semua pernah susah dan ayah namanya kita itu pasti. Nah, cuma memang regulasi pemerintah itu juga agak problem. Misalnya Undang-Undang Perkawinan itu 16 tahun, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak kan 18 tahun. Jadi dari sisi regulasi juga itu menjadi sesuatu yang menjadi PR pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak ke depan. Dalam kerangka itu saya kira Dinas Pendidikan ataupun dinas-dinas terkait itu harus saling
bersinergi ya, terutama bisa jadi masuk dalam muatan pendidikan di sekolah untuk tidak mengawinkan anak dengan efeknya seperti apa, sisi reproduksinya seperti apa, dan seterusnya itu. Dia harus hidup, kita pasti ibu tanya kan, lagi rame tiba-tiba dilapor lagi. Anak usia 5 tahun, kalau saya lagi emosi, wajib ya kalau Yang sekarang sedang kami lakukan adalah kampanye sih, kampanye dan menggunakan teman-teman forum anak. Jadi forum anak ini sebenarnya yang kita sedang kuatkan bahwa menurut kami langkah terbaik adalah dari anak-anak sendiri, bukan dari kami. Maka kami memperkuat bagaimana anak-anak itu kemudian menyuarakan atau mendeklarasikan stop perkawinan anak. Sebenarnya tidak mau kawin cepat, cuma karena faktor gini kan, jadi kawin. Sebenarnya masih mau lanjut, kalau tidak begini pasti masih mau lanjut kuliah. Sudah banyak dan adik kelas, teman seumuran, teman satu sekolah. Malahan di sekolah lalu itu, waktu masih sekolah itu ada yang hamil besar pergi sekolah. Malahan habis melahirkan dia harinya ini, besoknya dia ikut ujian sudah. Ada yang baku baur yang saya 16 tahun. Sekarang anaknya sudah mau 8 bulan. Tapi dia waktu itu sudah punya anak itu dia masih sekolah, masih ujian, masih sekolah biasa. Cuman kita sembunyi dan kita baku teman, disembunyikan dari orang-orang, sembunyikan dari guru. Gitu juga orang lalu dengan saya. Baku sembunyi, tiada baku umbar-umbar. Kecewa lah. Karena awalnya kan bilang saya mau kuliah, mama ini itu, ujung-ujungnya tidak. Ada penyesalan banyak, tapi mau di apa sudah terjadi. Orang tua mau sekolah tinggi-tinggi, kita cuma gini gitu, cita-cita tidak jadi. Tenda yang kecil atau huntara yang kecil, kan kita tidak bisa memaksa anak perempuan atau anak gadis tetap tinggal di dalam rumah. Siapa yang betah di ukuran 3x4, 1x24 jam misalnya. Ya tentu mungkin dia bergaul dengan teman-temannya atau pergi dengan teman-temannya. Jadi orang tuanya berpikir, oh tidak apa-apa, paling di bilik huntaranya si ini, bilik huntar. Dia nggak tahu kalau anaknya sudah pacaran di belakang atau sudah tidur bersama di belakang tendanya. Itu kan kejadiannya juga seperti itu. 3 mata dia di belakangnya cuma 3 mata. Anak-anak dan perempuan korban bencana gempa tsunami di Palu menjadi kelompok yang paling rentan. Selama beberapa bulan tinggal di hunian sementara, beberapa dari mereka mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, mulai dari percobaan perkosaan dan yang paling kecil, pengintipan di kamar mandi. Kamar mandi menjadi salah satu tempat yang tidak aman bagi anak-anak dan perempuan yang tinggal di hunian sementara. Salah satu dari mereka menuturkan pengalaman pelecehan seksual kepada kami. Mengantri mandi sini. Orang itu sudah lama di dalamnya, saya sudah mau hampir 1 jam. Tapi aku keluar sudah mau 4 orang, selesai dia belum ada keluar. Jadi pas saya masuk,
saya menghadap ke sebelah kiri, saya lihat tangannya itu orang dibawa masuk dengan cermin. Pas sementara bukaan saya celana. Rata-rata kan semuanya sebagian besar tidak terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan, itu tidak terpisah. Kemudian bangunan toilet juga yang tidak sempurna, di atasnya bolong, di bawahnya tidak sampai kayak menutup ke bawah. Hal-hal itu kan mudah sekali memicu. Kemudian kalau dia terbuat dari seng, itu kan kalau di beberapa tempat malah ada yang lubang. Kehadiran tenda ramah perempuan itu paling tidak memberi sedikit inilah, Mbak. Oh iya, kita melapor atau kita sampaikan atau kita coba bicara. Tapi kan tidak semua camp ada tenda ramah perempuan. Nah, di Sulawesi Tengah ada 400 camp. Nah, kami cuma ada di 12 camp. Ya, bagaimana dengan yang lain? Saya mau mama dan papa itu peluk saya seperti orang lain. Setiap ke sekolah dipeluk orang tua. Saya iri sama orang lain.